Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video yang menjelaskan tentang beberapa tingkatan spiritual di dalam agama Islam. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Pada surat tersebut Allah memberi petunjuk kepada kita bahwa tingkatan spiritual seseorang itu bisa dilihat dari amalan mereka, seperti apa perilaku mereka. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 135 bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung." Jadi Allah Ta'ala itu menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga akhirnya Nabi Muhammad SAW memberitahu kepada kita agar apa? Berbuat menurut kedudukan kita di sisi Allah, berbuat menurut kemampuan kita, menurut level tingkatan spiritual. Kalau misalkan kita tidak beramal menurut kedudukan kita, maka kita disebut orang-orang yang zalim dan mendapat ancaman akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman pada kalimat terakhir pada surat tersebut tadi, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Lalu seperti apa level atau tingkatan spiritual di dalam agama Islam? Tingkatan spiritual di dalam agama Islam itu ada 3. Yang pertama, level muslim, yaitu orang yang memeluk agama Islam tapi belum memiliki iman di dadanya karena belum melakukan ketakwaan, belum menjalankan perintah Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 14, orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Jadi, yang namanya umat Islam di level muslim, mereka itu tunduk kepada Islam, artinya memeluk agama Islam, tapi mereka belum memiliki iman ke dalam hati mereka. Karena apa? Mereka belum melakukan ketaatan. Iman yang masuk ke dalam hati itu hanya diperoleh jika seseorang itu sudah melakukan ketaatan kepada Allah. Misalkan sedekah, kemudian mendapatkan balasan dari sedekah itu, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, ada yang dibalas 10 kali lipat, ada yang dibalas 700 kali lipat. Nah, kalau orang sudah beramal soleh, sedekah, lalu mendapatkan balasan sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, akhirnya mereka memiliki iman di dalam hati mereka. Nah, seperti itu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Contohnya, jika ingin mendapatkan keimanan yang masuk ke dalam hati kita. Nah, seorang muslim itu perilakunya, yaitu keserakahan, kerakusan, kelengahan, dan menghambakan diri pada hawa nafsu dan kepada semua yang nampak di permukaan bumi ini, yang saling kejar mengejar, memperebutkan aneka perhiasan. Jadi tingkah laku mereka, kebiasaan mereka, Allah sebutkan di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu menyukai perihal keduniawian. Di dalam kitab Risalah Al-Ghoshiyah, Allah menjelaskan tentang muslim itu dengan sebutan orang awam. Allah menyampaikan kalam hakikat kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sang pemilik kitab Risalah Al-Ghoshiyah, "Wahai penolong agung, aku menciptakan orang awam, namun mereka tidak mampu memandang cahaya kebesaranku. Maka aku meletakkan tirai kegelapan di antara diriku dan mereka." Jadi orang yang levelnya muslim itu disebut orang awam karena mereka belum bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, baik itu tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, apalagi melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Karena tanda kebesaran Allah di alam semesta itu, baik dan juga yang ada di Al-Quran, hanya bisa dilihat oleh orang yang punya pandangan hati.
Lalu level mukmin. Orang yang duduk di makom mukmin itu adalah orang yang beriman, yang sudah memiliki iman di dadanya karena sudah mendapatkan hasil baik dari ketakwaan yang dikerjakannya. Allah Ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang beriman di level mukmin itu dalam surat Al-Mu'minun pada ayat 1-10. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menjelaskan tentang mukmin. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Jadi, umat Islam di level mukmin sudah dimampukan oleh Allah bisa berbuat syukur ketika mendapatkan kesenangan. Maksudnya adalah tidak hanya mengatakan alhamdulillah, tapi mengerti maknanya, yaitu semua kebaikan yang mereka peroleh adalah dari sisi Allah. Sedangkan level muslim ketika mendapatkan kesenangan seringkali kufur nikmat. Ketika mendapatkan uang, mereka bangga akan dirinya, merasa lebih kaya daripada orang lain. Ketika mendapatkan jabatan, mereka semena-mena dengan jabatannya itu. Yang pendek kata, mereka di level muslim itu tidak mampu bersyukur sebagaimana orang di level mukmin. Dan ketika seorang mukmin diberikan ujian berupa kesusahan, mereka dimampukan oleh Allah bersabar. Berbeda halnya dengan level muslim. Mereka ketika diuji dengan keburukan, kesulitan, mereka seringkali mengeluhkan terhadap apapun yang Allah tetapkan. Dalam kitab Risalah Al-Ghothiyah, Allah menjelaskan tentang mukmin itu dengan sebutan orang khusus. Allah berkalam hakikat di dalam kitab tersebut, dan aku menciptakan orang-orang khusus namun mereka tidak mampu mendekatiku dan mereka sebagai tirai penghalang. Yang itu maknanya bahwa orang-orang yang di level mukmin yang disebut orang-orang khusus ini orang yang sudah bertakwa tapi mereka belum mencapai kedudukan yang lebih dekat melebihi level mukmin. Nah, mereka menjadi tirai penghalang, masih terhalang kepada Allah, terhalang kepada kedekatan, mencapai kedudukan yang lebih tinggi. Karena apa? Sebelum mereka memahami bahwa Sang Pencipta amal, kemampuan ketaatan yang dilakukan seseorang itu adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan mereka sudah memahami itu dan meyakini itu, maka terangkatlah bahwa mereka yang duduk di makom muslim itu pekerjaannya disebutkan sebagai ahli bumi, yaitu keserakahan dan kerakusan, kelengahan dan menghambakan diri pada hawa nafsu dan kepada semua yang nampak di permukaan bumi ini yang saling kejar mengejar memperebutkan aneka perhiasan. Nah, maksudnya adalah menyukai tentang keduniawian. Seperti itulah pekerjaan atau perilaku seorang muslim yang levelnya seorang umat Islam yang levelnya muslim. Lalu kemudian yang kedua, level mukmin, yaitu orang yang beriman yang sudah memiliki iman di dadanya karena sudah mendapatkan hasil baik dari ketakwaan yang mereka kerjakan. Seperti itulah 3 tingkatan spiritual di dalam agama Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makom ihsan tertinggi itu disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Allah berfirman, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan, dan seterusnya.
itu adalah tentang tajalli. Allah menampakkan perbuatannya, kekuasaannya kepada para kekasih Allah sehingga dia berbuat dengan af'al Allah, berbuat dengan kekuasaan Allah. Seperti itulah makom tertinggi di level ihsan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.